Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahil jabbaril qahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas karunia kesehatan, umur yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk bertafaqquh fiddin, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan sarana yang Allah berikan kepada kita, sarana yang Allah karuniakan kepada kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung bulan Sya'ban ini. Kita berada di pekan terakhir di bulan Sya'ban ini. Pekan depan insyaallah taala kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan, ya, mengisinya dengan amal-amal soleh sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala masuk bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, ya bagiyal khair akbil, wahai yang selama ini menginginkan kebaikan, maka akbil, terimalah ia, sambut ia, wa ya bagiyal syar aksir, yang selama ini masih kadang terjatuh dalam kesalahan, kelalaian, aksir, sekaranglah waktunya untuk belajar menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Belajar menjaga diri kita untuk tidak takluk dari hawa nafsu, menjaga diri kita untuk konsisten di atas rel yang telah Allah tetapkan pada setiap kita. Bulan Ramadan yang akan kita jelang ini, jamaah sekalian, adalah karunia untuk kita untuk kemudian memperbanyak amal soleh kita sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan tentang orang-orang mulia di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu tokoh yang hampir tidak ada yang tidak mengenalnya, yaitu sahabat yang mulia Bilal bin Rabah. Ya, hampir-hampir tidak ada kaum muslimin yang tidak mengenal Bilal. Ya, kita bisa coba cek baik ke anak-anak maupun orang tuanya. Ya, dengan pertanyaan responsif, ya, siapa muadzinnya Rasulullah, siapa tukang adzannya Rasulullah, biasanya itu langsung refleks, yaitu Bilal. Bahkan ya, untuk sebagian ya tempat, terutama di negara kita, muadzin itu sudah diberi gelar Bilal. Siapa Bilalnya masjid ini? Ya, siapa Bilalnya masjid sana? Ya, saking ya terkenalnya sahabat yang mulia ini sebagai seorang muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama dengan merek tertentu, saking terkenalnya biasanya dia sudah mewakili produk itu. Iya, mau beli apa misalnya air minum, itu langsung sebut merek ini. Ada ndak? Ini padahal mungkin yang dia inginkan merek yang lain. Ya, seperti itu juga sahabat Bilal ini, saking brandednya, ya, saking terkenalnya beliau sebagai muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai-sampai tugas ya muadzin itu diberi gelar dengan namanya, ya, Bilal masjid ini, Bilal masjid sana, dan seterusnya. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu al-Habashi, beliau bukan orang Arab asli. Ya, beliau berasal dari Afrika, Habasyah, ya, yang sekarang kalau di negara modern ini berada di Ethiopia. Ya, orang negro, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Ya, jadi beliau bukan orang Arab asli. Ya, beliau merupakan orang yang berasal dari Afrika asalnya. Ya, yang ada di Habasyah sana, yang mana dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
di masa Rasulullah, Habasyah ini merupakan kerajaan Nasrani saat itu. Yang nanti juga Najasyi ini Ashama ini juga nanti masuk Islam. Bilal bin Rabah juga digelar sebagai muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tukang azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'rifuhu as-saghir wal kabir. Orang dewasa mengenal Bilal, orang anak-anak pun bahkan tahu siapa Bilal ini. Adzakar wal untha min ummatil Islam. Baik laki-lakinya maupun perempuannya, kalau ia umat Islam insyaallah dia tahu siapa itu Bilal. Ya, saking familiarnya kaum muslimin dengan Bilal bin Rabah ini. Adapun keutamaan sahabat yang mulia ini, yang pertama minas sabiqina ilal Islam. Beliau merupakan orang yang awal-awal masuk ke dalam agama yang mulia ini. Nah, ini tentu saja jamaah sekalian keutamaan yang luar biasa. Ya, kalau agama ini sudah jaya, ada yang masuk Islam, ya ini suatu kabar gembira, tetapi beda tentu saja dengan yang masuk Islam dari sejak awal. Yang saat Rasulullah didustakan, tidak ada yang menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata ada beberapa orang yang justru sudah masuk Islam. Salah satunya adalah sahabat yang mulia ini, Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kisahnya jamaah sekalian? Seorang bernama Amr bin Absa as-Sulami, ini dahulu tidak senang dengan orang-orang yang menyembah berhala. Amr ini, beliau mengatakan, kuntu wa ana fil jahiliyah adhunnu anna an-nasa ala dolalah wa annahum laisu ala syai'in wa hum ya'buduna al-awthan. Kata Amr bin Absa ini, dulu di masa jahiliyah saya kira semua orang itu tersesat. Tidak ada yang tidak menyembah berhala. Itu menurut Amr dulu. Fasami'tu birajulin bimakkah yukhbiru akhbaran. Akan tetapi saat masa jahiliyah itu, di saat saya mengira semua orang sudah terjatuh dalam praktik penyembahan berhala, tiba-tiba saya mendengar kabar dari orang Mekah. Amr bin Absa ini bukan orang Mekah. Ia mendengar kalau di Mekah itu ada yang mengaku seorang nabi dan melarang orang untuk menyembah berhala. Maka ini yang membuat Amr ini penasaran. Ya, karena asumsinya orang sekarang itu hampir semuanya menyembah berhala. Tapi ternyata ada kabar di Mekah bahwa ada orang yang mengaku sebagai seorang nabi. Ini justru melarang orang untuk menyembah berhala. Ya, faqadtu ala rahilati faqadimtu alaihi, maka saya langsung mengambil hewan tungganganku. Ya, kalau kita langsung naik motor tancap gas. Ya, cuma saat itu tidak ada motor, akhirnya mereka naik unta atau kuda. Ya, saking penasarannya Amr bin Absa ini, loh kok ternyata ada orang ya yang mirip dengan pemikiran saya. Maka langsung ia mengambil kendaraannya dan berangkat ke Mekah untuk menemui orang ini yang tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Amr bin Absa ini mendapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mustakhfiyan, itu mengajarkan ajarannya secara sembunyi-sembunyi. Jura'u alaihi kaumuhu, khawatir akan ditindas oleh kaumnya. Nah, ini masih fase-fase dakwah secara sembunyi-sembunyi sirriyah. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah, maka saya masuk, kata Amr bin Absa ini, dengan pelan-pelan supaya orang tak curiga padaku. Fakultu lahu, maka ketemulah saya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya bertanya, man anta? Siapa engkau ini? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menjawab, ana nabi, saya ini seorang nabi. Ya, qala arsalani Allah. Ya, fakultu wa bi ayyi syai'in arsalak. Ya, jadi setelah Rasulullah menjawab saya seorang nabi, orang ini bertanya, apa itu nabi? Orang ini siapa? Rasulullah mengatakan, arsalani Allah, Allah yang mengutusku. Kemudian ditanya lagi, fa bi ayyi syai'in arsalak, dengan apa engkau
diutus. Maksudnya apa ajaranmu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, arsalani bisilatil arham wa kasril authan. Allah mengutusku untuk senantiasa menjalin tali silaturahmi dan menghancurkan berhala-berhala. Wa an yuwahhadallahu la yusyraku bihi syai'. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperserikatkannya dengan sesuatu apapun. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata persis yang didengar oleh Amr ini. Ternyata ada orang yang mirip pemikirannya dengan saya, yaitu aneh kok orang menyembah patung, dan kok orang rata-rata semua tuh hampir semuanya menyembah berhala. Maka Amr ini penasaran, siapa orang-orang yang mengikutimu? Ini kan masih awal Islam, dakwah secara Syria. Maka Amr bertanya, "Fama ma'aka ala hadza?" Siapa yang bersamamu di atas agama ini? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hurun wa abdun. Ada di antara mereka orang-orang merdeka yang menjadi pengikutku, menjadi sahabatku. Ada juga dari kalangan budak. Ya, kemudian Amr mengatakan, wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakrin wa Bilalun mimman amana bih. Yang saat itu, kata Amr ini, saya mengetahui bahwa Abu Bakar dan Bilal sudah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Amr ini ini muttabi'u. Kalau begitu saya menjadi juga pengikutmu. Ya, Amr bin Absa ini kemudian masuk Islam. Syahidnya apa? Intinya apa, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Bilal ini sudah bersama dengan Abu Bakar di awal-awal Islam. Orang-orang awal yang sudah memeluk Islam. Ya, bahkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyebutkan, laqad udhitu fillahi, ya, saya diganggu, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yu'dza ahad, dan tidak ada orang yang mendapatkan gangguan lebih dahsyat dariku. Ya, kata Rasulullah, wala qad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahad. Saya dibuat takut, ditakut-takuti oleh orang lain, dan tidak ada orang yang dibuat takut sebagaimana saya ditakut-takuti oleh orang Quraisy. Walaqad atat alayya thalitha wa mali wali Bilalin ta'amun ya'kuluhu dhu kabid. Dan pernah, kata Rasulullah, selama 3 hari ya tidak ada saya jumpai makanan, dan saya saat itu bersama dengan Bilal. Jadi di masa beratnya Islam ini, di masa awal Islam ini muncul, yang mana Rasulullah betul-betul tertekan, ditakut-takuti, bahkan pernah 3 hari tidak ada makanan. Itu kata Rasulullah, pada saat itu saya bersama dengan Bilal. Ini masa awal Islam, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Ya, bagaimana sahabat yang mulia ini sudah bersama dengan Rasulullah di awal-awal Islam. Ya. Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat juga, kana awwala man azhara islamahu sab'ah. Orang pertama yang menampakkan keislamannya itu 7. Kata Abdullah bin Mas'ud. Siapa itu yang pertama? Tentu saja siapa? Rasulullah. Yang kedua siapa? Abu Bakar. Yang ketiga Ammar. Yang keempat adalah ibunya Sumayyah. Yang kelima Suhaib. Yang keenam Mikdad. Dan yang ketujuh adalah Bilal bin Rabah. Ini 7 orang yang pertama kali menampakkan keislamannya kepada publik. Ini orang yang diketahui sebagai seorang Islam. Ya, ada mungkin yang lebih duluan masuk Islam tetapi dia menyembunyikan keislamannya. Ya, dan tidak diketahui, tidak terpublish kalau ia seorang Muslim. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, 7 orang pertama yang diketahui masuk Islam, yang menampakkan keislamannya, azhara islamahu, itu adalah Rasulullah, Abu Bakar, Ammar, Sumayyah, kemudian Mikdad, Suhaib, dan Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini keutamaan pertama, jamaah sekalian, pemirsa Ros TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Bilal ini adalah orang yang awal-awal masuk Islam. Ya. Kemudian wa min manaqibihi, di antara keutamaan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarahu annahu min ahlil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bahwa ia merupakan penghuni surga. Ya. Sebagaimana yang sering-sering kita sampaikan, karena kita membahas tentang sahabat,
Dan selalu kita lewati hadis-hadis yang seperti ini, bagaimana Rasulullah menyampaikan kabar gembira bahwa si fulan ini masuk surga. Si fulan ini masuk surga. Termasuk di dalamnya adalah sahabat yang mulia Bilal bin Rabah. Inilah kabar gembira yang paling besar bagi seorang mukmin. Ya, silakan berpikir, kira-kira apa kabar gembira di dunia ini yang membuat kita senang sekali? Apakah mungkin lamaran itu diterima, ataukah kemudian diterima kerja? Ya, silakan pikirkan tentang aspek-aspek duniawi yang membuat kita begitu bergembira tatkala mendapatkan kabar gembira. Ya, lamarannya Ustadz Subhan misalnya diterima, atau yang lainnya, atau mungkin ada hal-hal yang merupakan ekspektasi kita. Tapi bayangkan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kabar gembira itu bahwa engkau masuk surga. Dan yang memberikan kabar gembira adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tak lain dan tak bukan merupakan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin melontarkan hal itu mengikuti hawa nafsu, akan tetapi itu merupakan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Dan salah satu yang mendapatkan kabar gembira itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sahabat yang mulia Bilal. Sudah diberikan kabar gembira bahwa ia akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jamaah sekalian hadisnya? Hadisnya merupakan hadis yang sahih, ya, muttafaq alaih, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Bilal setelah selesai inda sholatil fajr, setelah selesai sholat subuh. Rasulullah bertanya, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Wahai Bilal, kata Rasulullah, ceritakan padaku amalan apa yang biasa engkau lakukan, yang paling engkau harapkan dalam Islam ini. Fa inni sami'tu da'fana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ya, karena saya sudah mendengar suara terumpamu itu di surga. Masyaallah. Ya. Sudah didengar suara terumpanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Maka Rasulullah heran. Rasulullah penasaran dan bertanya, ya, hadithni, ceritakan kepada aku wahai Bilal, apa amalanmu? Sampai-sampai saya sudah mendengar suara terumpamu di surga. Ya, kemudian ya, Bilal mengatakan radhiyallahu taala anhu, ya, qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atil lail aw naharin illa shallaitu bidzalika at-tuhur. Kata Bilal radhiyallahu taala anhu, tidaklah saya bersuci berwudu di siang maupun di malam hari kecuali saya kemudian sholat setelah berwudu tersebut. Ini ternyata amalan Bilal. Setiap selesai wudu ia selalu iringi dengan sholat sunnah. Inilah yang kemudian ditakrir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namanya sunnah takririyah. Ya, karena sunnah itu ma'udifa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au wasfin. Apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perbuatan beliau maupun perkataan, persetujuan atau keputusan Rasulullah, dan yang terakhir sifat-sifat Rasulullah, baik sifat fisik maupun akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan keutamaan sahabat yang mulia Bilal. Inilah menjadi sholat sunnah yang juga kita ya lakukan selesai wudu, ya sholat sunnah wudu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, da'a Rasulullah Bilalan. Rasulullah pernah memanggil secara khusus Bilal. Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal, apa yang membuatmu masuk surga sampai saya lebih duluan mendengar bahwa engkau ini adalah penghuni surga? Ini dakhaltul jannah al-bariha fasamitu khashkashataka amami. Ya, saya tadi malam masuk surga dan saya sudah mendapati bahwa engkau ini penduduk surga. Fa'ataitu ala qasrin min dhahabin murabba. Saya masuk ke dalam istana
Ya, di surga itu fakultu liman hadzal qasr. Ini istana siapa? Qalu li rajulin min ummati Muhammad. Kemudian saya dijawab bahwa ini merupakan istana dari seseorang yang milik, ya, seseorang merupakan umat Muhammad. Qultu fa ana Muhammad. Rasul mengatakan saya Muhammad. Ya, liman hadzal qasr, siapa istana ini? Karena dijawab oleh malaikat saat itu bahwa istana ini merupakan istana seseorang yang merupakan umat Muhammad. Rasul mengatakan saya Muhammad. Maka Rasul penasaran, ini istana siapa? Iya. Qalu li rajulin minal Arab. Kata malaikat, ini adalah istana milik seorang dari bangsa Arab. Fakultu ana Arabi. Maka kata Rasulullah, saya juga seorang Arab. Liman hadzal qasr, siapa sebenarnya? Milik siapa sebenarnya istana ini? Qalu li rajulin min Quraisy. Malaikat mengatakan milik seorang yang juga dari etnis Quraisy. Fakultu fa ana Quraisy. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan saya juga orang Quraisy. Kemudian Rasulullah bertanya, liman hadzal qasr, siapa istana ini? Kemudian malaikat mengatakan, li Umar ibn al-Khattab. Ini adalah istana miliknya Umar ibn al-Khattab. Faqala Bilal, ya Rasulullah, ma adzantu qattun illa shallaitu raka'atain wa ma asabani hadathun qattun illa tawaddatu indaha. Faqala Rasulullah bihadza. Ya, maksudnya apa? Dalam satu malam itu dua hal yang didapati oleh Rasulullah di surga. Yang pertama, Bilal masuk surga dan Umar memiliki istana di surga. Maka Rasulullah penasaran, kalau Umar kan sahabat senior, Rasulullah senantiasa bersama beliau, sampai kemudian mendapatkan istana, yang membuat Rasulullah penasaran apa yang dilakukan oleh Bilal sehingga ia juga sudah masuk surga. Namanya sudah tercatat sebagai penghuni surga. Maka kata Bilal, ya Rasulullah, tidaklah saya kemudian azan itu kecuali saya sudah shallaitu raka'atain au asabani, atau saya ada hadas itu kecuali saya berwudu dan saya kemudian sholat 2 rakaat. Faqala Rasulullah bihadza, dengan itulah engkau masuk surga. Amalan yang mungkin sederhana, sholat sunnah 2 rakaat, ya, tapi kalau dijaga konsisten, itu justru yang menjadi amalan yang besar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik amalan, ya, madama wa inqal, apa yang mudawama, apa yang terjaga meskipun sedikit. Adwamuha wa inqal, ya, yang paling konsisten meskipun sedikit, ya, daripada banyak tetapi cuma 1 kali saja. Ya, seperti misalnya di bulan Ramadan nanti, ya, mungkin 1 kali di awal Ramadan duduk sampai 3 juz, 5 juz. Tetapi hanya hari pertama, hari kedua, dan ketiga. Setelah itu bosan, jenuh, sibuk, akhirnya tidak pernah buka mushaf lagi. Sementara mungkin ada orang sederhana, mungkin 1 juz saya 1 hari. Tapi itu yang konsisten. Akhirnya dia bisa menamatkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Daripada yang hanya digas di awal tadi. Langsung duduk, baca 3 juz, baca 5 juz. Tapi setelah itu tidak buka lagi. Ya, sama dengan Bilal, amalan yang nampaknya sederhana, sholat sunat 2 rakaat setelah selesai wudu, tapi terjaga. Ya, coba bayangkan setiap hari berapa kali kita wudu, kita iring dengan sholat sunnah. Ya, meskipun sederhana, tetapi dia yang adwam, dia yang paling dijaga, paling konsisten, maka itulah yang terbaik. Yang ketiga, min manaqibihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu bil adzan. Di antara keutamaan sahabat mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan beliau langsung untuk menjadi muadzin. Yaqulu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Umar meriwayatkan, kanal muslimuna hina qadimul madinata yajtami'un. Saat kaum muslimin semuanya sudah tiba di Madinah, mereka berkumpul, mereka bermusyawarah. Fayatahayyanunas as-shalah laisa yunadalah. Mereka ini bingung, kaum muslimin saat itu penasaran, heran, gimana caranya mengumpulkan orang untuk sholat. Ya. Fatakallamu yauman fi dzalika faqala ba'duhum ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara.
Bagaimana kalau kita menggunakan lonceng? Seperti loncengnya Nasara, ini kan bisa didengar orang banyak. Ya, akan tetapi saat itu tertolak. Ya, itu menyerupai orang-orang Nasrani. Wa qala ba'duhum bal buqan misla qarnil yahud. Bagaimana kalau dengan trompet? Seperti trompet Yahudi, ini pun tertolak karena tasyabbuh menyerupai orang-orang Yahudi. Faqala Umar. Kemudian Umar mengatakan, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis shalah. Bagaimana kalau kita tunjuk orang saja yang memanggil orang untuk melaksanakan sholat? Faqala Rasulullah. Maka saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Bilal kum fanadi bis shalah. Wahai Bilal, bangkit dan panggillah orang untuk sholat, adzan. Jadi ini muadzin pertama dalam sejarah Islam. Ya, saat kaum muslimin mendiskusikan saat itu dengan apa orang dipanggil sholat, ya, ada yang mengusulkan dengan lonceng, ada yang mengusulkan dengan trompet, akan tetapi kedua hal ini tertolak karena ini tasyabuh dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, maka Umar saat itu bermimpi bersama dengan sahabat yang lain bahwa tadi malam ia bermimpi dengan lafaz adzan. Ya, saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Bilal kum fanadi bis shalah. Wahai Bilal, bangkit dan panggillah orang atau adzanlah untuk memanggil orang sholat. Hadis ini juga muttafaq alaih. Ya, ini menunjukkan jamaah sekalian bagaimana ya sunnah hasanah, ya, jariyah yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Ia merupakan penghulunya para muadzin, yang mana adzan ini bukan amalan yang sederhana, sampai-sampai ulama kita berbeda pendapat yang mana lebih utama, muadzin atau imam. Ya. Orang kan cenderung menganggap remeh muadzin, ya, yang biasanya marbot masjid. Ya, padahal ini merupakan amalan yang utama, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nanti di padang mahsyar saat semua orang tenggelam, ternyata ada orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan atwalu unukan, dengan orang yang lehernya panjang, yang dengannya selamat, yaitu para muadzin. Ya, para muadzin. Maka ini adalah amalan yang luar biasa. Wa min manaqibihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbar anna Allah yaqdabu li ghadabi Bilal wa ashabihi. Di antara keutamaan dari sahabat yang mulia Bilal bin Rabah bahwa Allah akan marah kalau Bilal juga marah pada sesuatu. Nah, ini kan luar biasa jamaah sekalian. Yeah. Kalau Bilal marah pada sesuatu, maka Allah juga akan marah pada sesuatu tersebut. Nah, ini keutamaan Bilal. Ini menunjukkan jamaah sekalian bagaimana agama ini mendudukkan seseorang itu sama. Semua memiliki potensi untuk menjadi orang yang utama dalam agama ini. Bilal ini jamaah sekalian bukan orang Arab, orang Negro, yang di masa sebelum masuk atau di masa awal masuk Islamnya beliau ini dipukuli, dijemur, lehernya diikat dengan rantai. Tapi bayangkan keutamaannya, kalau ia marah pada sesuatu, Allah pun marah pada sesuatu tersebut. Makanya inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak pernah melihat kalian dari fisik kalian, dari harta kalian. Bilal ini bukan orang kaya raya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bilal ini bukan orang yang rupawan untuk ukuran manusia. Akan tetapi dia telah mendapatkan apa-apa yang selama ini diharapkan oleh orang-orang beriman. Ia sudah mendapatkan kabar gembira bahwa ia merupakan penghuni surga. Ia merupakan sahabat Rasulullah, bahkan orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Bahkan yang luar biasa jamaah sekalian, akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam anallaha yaqdabu li ghadabi Bilal, bahwa Allah marah pada sesuatu kalau Bilal marah pada sesuatu tersebut. Bagaimana hadisnya jamaah sekalian? Dan hadis ini merupakan lagi-lagi hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, marra Abu Sufyan ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafar. Ya, waktu saat itu Abu Sufyan melewati 3 orang sahabat Rasulullah, Bilal, Suhaib, dan Salman. Faqalu,
Kemudian tiga orang ini mengatakan, wallahi ma akhadhat suyufullahi min unuki aduwillah ma akhadhaha. Ya. Kata tiga orang ini, Bilal, Suhaib, dan Salman, Allah tidak akan mengambil pedang-pedangnya dari leher-leher musuh-musuhnya. Faqala Abu Bakar yang melihat hal ini jamaah sekalian, karena Abu Bakar yang sifatnya sangat penyayang. Abu Sufyan meskipun saat itu belum masuk Islam, akan tetapi ia merupakan pemuka kaum. Abu Bakar mengatakan kepada mereka, ataquluna hadza li syaihi Quraisyin wa sayyidihim. Kenapa kalian berkata seperti ini kepada pemimpinnya orang Quraisy? Fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian datang dan Abu Bakar menceritakan bahwa tiga orang tadi ini, Bilal, Suhaib, dan Salman, itu membuli siapa? Abu Sufyan. Abu Bakar menceritakan hal ini kepada siapa? Kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la'allaka aghdabtahun. Jangan-jangan engkau membuat tiga orang ini marah. Siapa tadi? Bilal, Salman, dan Suhaib. Lain kunta aghdabtahun, kalau sampai engkau membuat tiga orang ini marah, laqad aghdabta rabbak, maka itu juga membuat Allah marah. Maksudnya apa? Marahnya tiga orang ini itu juga akan membuat Allah marah. Salah satu dari tiga orang tadi adalah Bilal. Karena takut jamaah sekalian. Setelah mendengar hadis ini dari Rasulullah, kalau tiga orang ini dibuat marah, maka Allah pun juga akan marah. Fa'atahum Abu Bakar, maka Abu Bakar langsung mendatangi tiga orang ini dan bertanya, ya ikhwata, wahai saudara-saudaraku, akhdabtukum, apakah saya membuat kalian marah? Karena saya mendengar Rasulullah, kalau kalian marah, maka Allah juga akan marah. Qalu la. Sahabat ini mengatakan, tidak wahai Abu Bakar, yaghfirullahu lak, semoga Allah mengampunimu, ya ukhayya, wahai saudaraku. Ini juga indahnya ukhuwah. Ternyata alhamdulillah tiga orang ini tidak sampai marah, bahkan mengatakan semoga Allah mengampunimu wahai saudaraku. Perkataan tiga orang ini kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Syahidnya apa? Intinya bagaimana kalau tiga orang ini marah, Allah pun juga akan ikut marah. Siapa itu? Bilal, Suhaib, dan Salman. Kemudian keutamaan selanjutnya, wa min manaqibihi anna Allah anzala fihi Qur'anan yutla ila yaumil qiyamah. Di antara keutamaan Bilal bahwa Allah menurunkan ayat yang dibaca sampai hari kiamat yang bercerita tentang keutamaan Bilal. Ini riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Yaqulu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar. Suatu waktu kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 6 orang. Faqala al-musyrikuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam udrud haula. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi bersama dengan orang Quraisy mendakwahi para pemuka-pemuka Quraisy. Akan tetapi orang Quraisy ini, orang-orang musyrik ini mengatakan, udrud haulai la yajtari'una alaina. Mereka tidak pantas duduk-duduk bersama dengan kami. Qal wa kuntu ana wa ibnu Mas'udin wa rajulun min Hudzail wa Bilalun wa rajulani lastu usammihima fa waqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masya Allah an yaqa. Saat itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, 6 orang itu adalah saya bersama dengan Bilal, bersama dengan Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki perasaan yang kemudian mengikuti keinginan orang-orang Quraisy tersebut. Fahaddatsa nafsahu, maka itu yang berada di pikiran Rasulullah. Bagaimana agar sahabat ini Bilal untuk sementara pergi dulu supaya Rasulullah bisa mendakwahi pemuka-pemuka Quraisy ini. Lalu Allah menurunkan ayat, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya di waktu pagi hari dan di waktu sore hari, yuriduna wajha, yang mana ia yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini keutamaan Bilal. Ayat di surah Al-An'am ayat 52 ini bercerita tentang Bilal. Bagaimana orang musyrik ingin mengusirnya saat bersama dengan Rasulullah, akan tetapi turun ayat ini, wala taturdil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jangan engkau usir orang yang senantiasa berdoa kepada Allah baik di pagi hari maupun di sore hari, yang mana ia berdoa hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keikhlasan seorang Bilal. Kemudian keutamaan yang terakhir pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Umar senantiasa memujinya. Wa min manaqibihi tsana'ul Faruq alaih. Pujian Umar kepada Bilal. Ya, yaqulu Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhuma, sahabat Rasulullah Jabir bin Abdillah mengatakan, kana Umar yaqul. Ya, dulu Umar pernah berkata, Abu Bakr sayyiduna wa ataqa sayyidana. Abu Bakar merupakan sayyid kami, pemimpin kami. Ataqa sayyidana, yang mana ia juga memerdekakan sayyid kami, pemimpin kami, yaitu Bilal. Yang memerdekakan seorang sayyid, seorang pemimpin, yang dimerdekakan pun juga seorang sayyid. Jadi menurut Umar, Bilal ini meskipun orang negro, mantan budak, tetapi ia digelar sebagai sayyid oleh Umar ibn Khattab. Ya, sayyid itu artinya pemimpin, tuan yang dimuliakan. Ya, menunjukkan keutamaan Bilal bin Rabah. Kemudian sikap-sikap kepahlawanan Bilal. Yang pertama pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mauqifuhu fis sabat 'ala din. Bilal meneladankan bagaimana sabat, istiqomah di atas agama. Iya, sebagaimana yang disebutkan tadi, Bilal ini di antara orang yang awal-awal menampakkan keislaman, yang statusnya saat itu adalah seorang budak. Maka tuannya tentu saja tidak membiarkannya begitu saja. Ia diikat jamaah sekalian, lehernya dirantai, kemudian dibawa ke padang pasir, dijemur, lalu kemudian ditimpakan batu besar dengan siksaan yang tidak berperi kemanusiaan. Yang tujuannya cuma satu saja, supaya Bilal keluar dari Islam. Akan tetapi disinilah Bilal mengajarkan konsistensi, keistiqomahan. Ia tetap mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang esa, Allah yang esa. Ya, ini menunjukkan bagaimana Bilal dengan segala tantangan dan ujian yang beliau hadapi, akan tetapi ia konsisten menjaga akidahnya. Ujian yang berat tentu saja pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kondisi status sebagai seorang budak yang statusnya tak ubahnya seperti benda mati yang dimiliki oleh orang, bisa diperjualbelikan. Disiksa ia, ditindas ia, akan tetapi ia menjaga akidahnya. Kemudian yang kedua, yaitu Bilal bin Rabah pada peristiwa perang Badar. Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Ya, ini mempertemukan dua kubu, ya, kaum muslimin dan orang-orang Quraisy. Yang awalnya mereka sebenarnya berencana bukan untuk berperang, tetapi menemui Abu Sufyan untuk meminta harta kaum muslimin. Akan tetapi Allah ternyata berkehendak lain, hingga pasukan yang tidak seimbang ini, 300 melawan 1000 ini terjadi. Tapi yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasukan yang kecil ini. Kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang tertawan jamaah sekalian adalah tuannya dulu, Bilal Umayyah bin Khalaf. Ia dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf sebelum masuk Islam ini sahabatan dengan Umayyah bin Khalaf, sama-sama orang kaya. Bilal lihat Umayyah bin Khalaf, pemimpinnya kekafiran. Maka Bilal mengatakan, ya ma'syaral ansor, wahai orang-orang ansor, inilah Umayyah bin Khalaf. Inilah Umayyah bin Khalaf, pemimpinnya kekufuran di kota Mekah. Ya, bahkan Bilal mengatakan, Umayyah bin Khalaf la najautu in naja Umayyah. Saya tidak akan selamat
selama Umayyah bin Khalaf juga masih selamat. Maka langsung ia dikepung oleh orang-orang Ansor. Karena instruksi siapa? Karena instruksi Bilal. Akhirnya Abdurrahman bin Auf tidak mampu lagi melindunginya, dan yang membunuh Umayyah bin Khalaf adalah Bilal bin Rabah. Ya, perhatikan ikhwas sekalian, ya, bagaimana hidup itu cepat sekali berubah. Hanya berkisah beberapa tahun yang lalu Bilal yang ditindas, tetapi di perang Badar Bilal justru yang membunuh Umayyah bin Khalaf. Ya, kemudian ya di akhir hidupnya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, ya, Bilal minta izin kepada siapa? Kepada Abu Bakar untuk kemudian tidak adzan lagi. Ya, karena yudrabu kama tali a'la fil jihad fi sabilillah. Ia ingin keluar dari kota Madinah dengan berjihad ke Syam dan negeri yang lainnya. Walidzalika lamma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat Rasul sudah meninggal, talaba bin Abi Bakrin an yakhruja lil jihad fi sabilillah. Ia minta tolong supaya pensiun sebagai muadzin. Ia ingin juga merasakan jihad. Ya, fatolaba Abu Bakrin minhu an yabqa indahu, tapi Abu Bakar meminta supaya tetap tinggal sebagai seorang muadzin di Madinah untuk mengenang masa-masa di mana Rasulullah masih hidup. Nah, itu kan azannya khas sekali. Kemudian jamaah sekalian, saat Abu Bakar memintanya untuk tetap di Madinah, Bilal mengatakan kepada Abu Bakar, ya, wahai Abu Bakar, kalau engkau menginginkan hal itu, maka saya akan lakukan. Kalau dulu engkau memerdekakanku untuk tujuan dirimu. Karena yang memerdekakan Bilal siapa? Abu Bakar. Masya Allah. Kalau engkau menginginkan itu, saat dulu engkau memerdekakanku dan memerdekakanku dengan untuk dirimu, maka saya akan lakukan. Akan tetapi kata siapa? Bilal, kalau engkau dahulu, ya kunta istaraitani waj'alni hurran lillah, kalau engkau dahulu memerdekakanku dan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, fatrukni wa amali, dan berikanlah aku kesempatan untuk melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjihad. Ya, maka Abu Bakar pun mengizinkannya. Wajahada hatta kharaja min hadhihi dunya, dan ia terus berjihad sampai akhirnya ia wafat. Sahabat yang mulia Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang mantan budak, tidak memiliki harta, bukan sahabat yang rupawan seperti sahabat yang lain, bukan orang Arab, bukan berkulit putih, akan tetapi ia mendapatkan kedudukan yang mana kedudukan ini sangat diinginkan oleh orang-orang beriman. Sebagai sahabatnya Rasulullah, orang yang dijamin masuk surga, bahkan menjadi ikon muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.